Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Mardiani, mahasiswa PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut merupakan hasil video PPL Aksi 2 saya mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan model Discovery Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya sehat? Ada yang kurang sehat? Minggu lalu ada yang kurang sehat ya Dewi? Mana Dewi? Minggu lalu kurang sehat kan? Sekarang gimana? Udah baik keadaannya? Coba sekarang semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Coba, udah cantik dan ganteng apa belum? Dilihat dirinya sendiri udah rapi belum? Kerudungnya, rambutnya yang masih keluar-keluar, tolong dirapikan. Yang merasa sudah cantik, sudah ganteng, silahkan duduk. Pimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bu absen dulu ya hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua? Oh, Lomri dispen. Siapa lagi? Firmala. Dispen. Aku mau tahu ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu lalu kita bahas mengenai apa? Mengenai apa? Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Mengenai perkembangan dan pertumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Ika. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya ukuran meliputi tinggi, volume atau massa pada makhluk hidup. Proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Contoh pertumbuhan apa Ika? Contohnya bertambah tingginya sebuah pohon. Sebuah gambar pertumbuhan apa ini? Kacang hijau kayaknya ya? Kacang hijau dengan cahaya dan tanpa cahaya. Adakah perbedaan dari kedua gambar ini? Ada. Gimana perbedaannya? Gimana perbedaannya? Dari tingginya, lebih tinggi mana? Yang tanpa cahaya. Kira-kira kenapa ya ada perbedaan pertumbuhan, ada perbedaan tinggi, ada perbedaan warna daun pada tanaman yang ditanam yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian akan mengetahui jawabannya kenapa seperti ini. Dan manfaat kalian mempelajari materi ini, misalnya kalian memiliki hobi bercocok tanam atau ibunya di rumah senang nanam pohon, kalian bisa mengetahui nih hal apa yang harus kalian lakukan kalau pengen misalnya tanamannya cepat tinggi, tanamannya cepat berbuah. Dasar materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, berupa faktor internal dan faktor eksternal. Nah, garis besar kegiatan yang akan kita lakukan hari ini masih berkelompok. Ibu sudah membuat kelompok kalian masing-masing dan nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, lalu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian mendapatkan materi hari ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menganalisis pengaruh faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, mampu menganalisis pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Keluarkan handphonenya masing-masing, Ibu akan menguji pengetahuan kalian, pengetahuan awal kalian mengenai materi ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Evi Mardiani selaku guru pembimbing kita pada hari ini. Oke. Apa saja yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Di sini ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam. Faktor internal terdapat dua, yaitu gen dan hormon. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yang faktor-faktor dari luar, yaitu ada air, cahaya, tanah, dan suhu udara. Di dalam bawang merah terdapat hormon ausin dan giberelin yang berfungsi sebagai pembuahan dan pembuahan. Pengaruhnya bisa juga ekstrak bawang merah membantu dapat perkembangan maupun pertumbuhan akar dan tunas tanaman. Saya Novaria Aulia dari kelompok Mendel ingin bertanya kepada kelompok. Nah, di sini kan ada faktor eksternal air. Kalau misalnya tanaman itu kekurangan air atau kelebihan air, itu tuh nanti bakal berpengaruh apa ya? Kalau misalkan kekurangan sama kelebihan. Jadi faktor yang jadi kesimpulan dari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan kali ini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal terdiri atas faktor intrasel, yaitu faktor yang berasal dari sel itu sendiri, dan faktor intersel, yaitu faktor genetis yang diwariskan dari induknya yang disebut dengan gen. Yang termasuk ke dalam faktor internal adalah hormon, gen, dan Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar tumbuhan. Faktor eksternal diantaranya adalah air, mineral, cahaya, serta suhu udara. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor internal berupa gen dan hormon. Dia didapatkan dari mana? Dari induknya. Dan ada hormon itu internal yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Dan ada juga faktor eksternal, faktor luar yang bisa kita kasih perlakuan kayak cahaya, air, suhu, nutrisi, dan kelembaban. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Evi mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Juga saya sudah tulis beberapa poin penting, yaitu yang pertama kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan juga perkembangan. Mana pertumbuhan adalah perubahan ukuran daripada tinggi dan juga berat. Salah satu contohnya adalah perubahan tinggi daripada tanaman, lalu berat daripada tanaman tersebut dan lain-lain. Dan juga perkembangan adalah pematangan sel yang terjadi melalui proses diferensiasi, yaitu pematangan sel secara sempurna. Apabila ada sel-sel yang kurang sempurna, maka terjadi diferensiasi sehingga sel tersebut menjadi sempurna. Nah, ini terjadi biasanya pada bagian bunga, akar, dan juga buah. Nah, pada poin yang kedua, saya juga tadi telah menulis adanya faktor yang mempengaruhi daripada pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang terjadi pada dalam tubuh tumbuhan tersebut, yaitu ada gen dan juga ada hormon. Di mana gen merupakan faktor genetis yang diwariskan oleh induknya atau suatu sel yang dipengaruhi oleh induknya. Sedangkan hormon adalah suatu sel yang mempengaruhi daripada bentuk dan juga organ dalam tubuh tumbuhan. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada kesulitan selama proses pembelajaran hari ini? Tidak. Ibu akan melihat apakah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai atau belum. Kalian buka handphonenya sudah? Buka grup kelasnya. Ibu sudah mengirimkan link. Kuis.
alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam